Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Taman Langit Channel. Kali ini saya akan membahas video tentang budidaya stroberi. Kita langsung saja. Budidaya stroberi atau bercocok tanam adalah hobi yang sangat menyenangkan untuk dilakukan di waktu senggang tentunya. Ketika tanaman yang kamu rawat dengan sepenuh hati akhirnya berbuah, muncul sebuah kepuasan tersendiri yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ngomong-ngomong soal hobi yang satu ini, apakah sahabat pernah mencoba cara menanam stroberi dengan media polybag? Jika belum dan tertarik untuk melakukannya, simak saja yuk ulasan lengkap cara menanam stroberi di halaman rumah, dari mulai syarat menanam hingga proses panen. Salah satu keuntungan melakukan budidaya stroberi adalah besarnya peluang bisnis menanam buah yang satu ini. Jadi, kamu bisa menjadikan hobi ini sebagai bisnis sampingan juga. Sudah tidak sabar untuk melihat ulasan lengkap cara menanam stroberi yang satu ini? Sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, jangan lupa buat teman-teman untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Langsung saja cara menanam stroberi dengan media polybag. Kamu tidak perlu menyiapkan lahan yang luas untuk melakukan budidaya stroberi dengan media tanam polybag. Selain itu, kamu juga bisa mengganti polybag dengan pot jika media tersebut dirasa lebih cocok atau mudah didapat. Setelah memutuskan media tanam, kamu harus mengenal terlebih dahulu syarat tumbuh stroberi sebelum memulai bercocok tanam. Begini 10 langkah-langkah untuk memulai berbudidaya stroberi agar hasil panen meningkat. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengenal syarat tumbuh stroberi. Hasil maksimal akan diperoleh jika tempat menanam berada di ketinggian 1000 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Dan perlu kalian ketahui, stroberi tidak akan tumbuh dengan sempurna jika curah hujan di daerahmu datang setiap hari. Tanaman ini tumbuh dengan maksimal jika ditanam di daerah dengan curah hujan sebanyak 600 sampai 700 mm per tahun. Lalu asupan sinar matahari selama budidaya stroberi ini membutuhkan 8 sampai 10 jam setiap harinya, membantu stroberi tumbuh dengan baik. Dan kelembaban antara 70 sampai 80% akan menstimulus pertumbuhan buah ini. Dan untuk pH-nya 6 sampai 7. Media tanam harus bersifat poros, mudah menelan air dan selalu terkandung unsur hara. Nanti akan dibahas ya. Yang kedua itu cara menanam stroberi. Sebelum menanam, hal pertama yang harus dilakukan adalah membeli bibit terlebih dahulu. Bibit stroberi bisa dibeli di toko tanaman terdekat. Kamu juga bisa melakukannya pembibitan vegetatif dengan cara mengambil bagian batang sebagai cikal bakal tanaman. Jika kamu sudah mendapatkan bibitnya, kamu harus menyiapkan polybag dengan media untuk mengisinya. Media pengisi tersebut terdiri dari susunan tanah dan pupuk kompos atau kandang dengan perbandingan 1:1. Masukkan campuran tersebut ke dalam media tanam yang kamu pilih, baik itu polybag atau pot. Buatlah lubang tanam bibit atau batang stroberi ke dalamnya. Sekarang kamu hanya perlu menyiram bibit tersebut setiap pagi dan sore serta menjaga tingkat kelembaban tanah. Oke, yang ketiga, penyiraman. Tanaman stroberi harus disiram dengan emrat atau bisa dengan apalah yang terdapat di masing-masing rumah yang mudah didapat. Penyiraman ini harus dilakukan secara intensif, bahkan jika perlu buatlah jadwal. Hal yang harus dipastikan adalah memelihara kelembaban media tanam dengan tidak membiarkan tanahnya kering. Yang keempat itu penyulaman. Langkah penyulaman harus dilakukan jika stroberi mengalami gangguan pertumbuhan, tidak tumbuh sempurna, rusak, atau bahkan mati. Tukar tanaman yang mati dengan bibit baru di media tanam yang sama. Penyulaman sendiri sangat penting dilakukan karena hal ini dapat mengidentifikasi masalah sehingga gagal panen dapat dihindari.
Yang kelima yaitu pengendalian hama dan penyakit. Keberadaan hama adalah salah satu masalah yang perlu diperhatikan penanganannya. Pastikan tidak ada hama yang menempel pada tanaman. Untuk mencegahnya, kamu bisa menyemprotkan pestisida yang direkomendasikan untuk tanaman stroberi. Selain itu, pastikan juga tanaman ini tidak diserang oleh hewan lain seperti burung merpati dan jenis burung lainnya. Yang keenam yaitu pemupukan. Setelah usia tanaman memasuki usia 2 bulan, stroberi harus diberi pupuk untuk mempertahankan kemampuan tumbuhnya. Pakailah pupuk organik, saya sarankan pakai pupuk organik atau anorganik sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Pastikan agar tidak ada pupuk yang mengenai organ tanaman seperti batang, daun beserta buahnya. Yang ketujuh yaitu perampelan. Perampelan hanya dilakukan jika ada batang atau tunas yang tumbuh secara berlebihan. Untuk mengambil bagian vegetatif dari tanaman tersebut, kamu hanya perlu memotong 1-2 tunas di samping tanaman pada masing-masing pohon. Tunas tersebut selanjutnya bisa kamu buang atau bahkan digunakan sebagai bibit vegetatif jika perlu. Yang kedelapan yaitu pemberian fitohormon. Petani hortikultura dikenal dapat memperbanyak hasil buah dengan memberikan hormon pada bagian batang tanaman dengan cara ditusuk atau disuntik. Salah ya, bukan ditusuk tapi disuntik. Hormon yang digunakan merupakan gas etilen yang dapat mempercepat proses pematangan buah. Selain itu, ada juga hormon indol asam aselat dengan giberelin yang berfungsi untuk mempertebal ukuran batang serta memperbanyak buah yang dihasilkan. Yang kesembilan yaitu tips agar stroberi cepat berbuah. Pendangiran dan penyiangan adalah 2 proses tambahan yang dibutuhkan untuk membuat tanaman stroberi cepat berbuah. Kedua kegiatan ini bersifat koheren dan kohesif dalam dunia pertanian. Bahkan keduanya dinilai oleh banyak pegiat bisnis pertanian sebagai faktor besar kesuksesan kegiatan pertanian di seluruh dunia. Pendangiran. Yang masih bingung, pendangiran itu dilakukan untuk menggemburkan lahan dengan cara dicangkul kecil-kecil secara hati-hati agar tidak melukai akar tanaman. Penyiangan yang tentunya sudah pada tahu, yaitu proses mencabut rumput-rumput liar pada tanah untuk mencegah pertumbuhan jamur, penyakit dan hama parasit. Gulma lah ya. Dan yang terakhir, proses panen. Setelah semua cara menanam stroberi di atas dilakukan, kamu hanya tinggal menunggu masa panen tiba. Biasanya stroberi sudah bisa dipanen setelah 2 bulan atau bahkan kurang. Seberapa cepat prosesnya tergantung dari perawatannya sendiri. Dan ciri-ciri stroberi yang sudah bisa dipanen. Daging buah yang terasa kenyal dan empuk saat dipegang. Rasanya sedikit asam jika digigit. Kulit buahnya berwarna merah muda atau tua dengan tangkai berwarna agak kecoklatan atau kekuningan. Untuk proses panennya, kamu harus menggunakan gunting khusus untuk memetik buah atau bisa juga dengan pisau tajam. Gunakan salah satu dari alat tersebut untuk memetik buah. Cuci dan kemudian keringkan buah dengan angin. Ya, itulah cara menanam stroberi dengan media polybag yang bisa kamu coba di halaman belakang. Sekian di video kali ini cara budidaya stroberi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.